Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Kali ini kita akan belajar tematik muatan PKN, yaitu adalah penerapan nilai-nilai Pancasila. Setelah kemarin materinya adalah memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sekarang kita belajar bagaimana penerapannya di lingkungan kita, ya. Pancasila merupakan pedoman bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Maka sikap kita haruslah menjunjung nilai-nilai luhur Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat ditemui dalam lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, mulai kita bahas satu persatu. Nah, contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan rumah adalah ketika setiap anggota keluarga memiliki keinginan yang berbeda-beda dalam menentukan tujuan berlibur. Nah, contoh, ayah ingin liburan ke puncak, ibu ingin liburan ke pantai, dan kalian ingin liburan ke taman. Ada 3 pendapat yang berbeda. Maka biasanya kita melakukan diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan. Kita mau liburan kemana ya? Apakah ke gunung, ke pantai, atau ke taman? Ya. Nah, tahukah kalian kegiatan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama termasuk penerapan sila keberapa? Ayo, coba kalian jawab ini. Sudah? Baik, kita coba lihat. Ya, benar sekali ketika kalian menjawabnya adalah sila keempat. Kegiatan berdiskusi mencerminkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam kegiatan berdiskusi, seperti tadi yang Pak Ais sudah sampaikan, ada banyak pendapat. Ada yang tadi ayah berpendapat ingin ke gunung saja, yang dingin, sejuk, hawanya segar, ya. Ibu yang ingin ke pantai, ya, ingin menikmati sinar matahari yang banyak, ingin bermain air, dan kalian juga yang ingin ke taman, ya, ingin bermain dengan wahana-wahana yang ada di taman, dan ingin mungkin di situ bisa pesta kebun juga. Nah, ini ada berbeda-beda, maka sikap kita adalah harus menghargai pendapat orang lain, yaitu anggota keluarga kita, dan juga harus menerima dengan pendapat orang lain ataupun pendapat anggota keluarga. Nah, tahukah kalian sikap menerima pendapat orang lain dan menghargai pendapat orang lain itu mencerminkan sila keberapa? Coba kalian pikir. Keterbukaan untuk menerima pendapat orang lain dan menghargai pendapat orang lain mencerminkan sila keberapa ya? Ya, benar sekali kalau kalian menjawabnya dengan sila kelima Pancasila. Keterbukaan untuk menerima pendapat orang lain dan menghargai pendapat orang lain mencerminkan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, diskusi tadi kita udah mulai, terus ada permasalahan, kita diskusi, ada masukan, ada yang ke gunung, ada yang ke pantai, ada yang ke taman. Nah, dari ketiga itu pasti kita harus memilih salah satu sebagai keputusan bersama. Nah, contoh setelah didiskusikan ternyata kesepakatannya adalah liburannya jatuh di gunung. Nah, ini jadi usulan dari ayah yang dijadikan untuk kesepakatan bersama. Nah, bagaimana sikap kita dalam menyikapi keputusan itu? Bahasanya kita harus menerima dengan lapang dada. Kalaupun tidak di taman, kita pun juga bisa bermain lebih banyak juga di gunung. Di gunung juga ada banyak tempat untuk bermain dan juga hawanya lebih sejuk. Ya, kita harus menerimanya. Kita tidak boleh untuk memaksakan kehendak kita. Pokoknya aku mau ke taman, Pak. Bu, aku mau ke taman. Kalau enggak, aku enggak mau ikut. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kalau sudah disepakati, mau ke gunung berarti semua ikhlas menerimanya dan kita semuanya menjalankan apa yang sudah
sepakati. Sudah semuanya dibawa gembira saja agar liburannya menyenangkan. Nah, tahukah kalian, setiap anggota keluarga yang berlapang dada menerima keputusan hasil diskusi itu mencerminkan sila keberapa? Menerima keputusan hasil diskusi. Ah, itu kuncinya. Coba kalian pikirkan, itu sila keberapa? Ya, kalau kalian benar kalau menjawabnya sila ketiga Pancasila. Ya, setiap anggota keluarga yang berlapang dada menerima keputusan hasil diskusi mencerminkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dengan menerima dengan lapang dada, itu akan mempererat persatuan Indonesia. Nah, itu tadi penerapan sila-sila Pancasila dalam lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Membantu teman yang terkena musibah. Ini adalah salah satu contoh penerapan nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Membantu teman yang terkena musibah itu banyak sekali. Ada yang mungkin jatuh dari tangga, kita bantu, ya, kita tolongi, kita bopong untuk bisa berdiri, dan kita kalau itu sakit kita bawa ke UKS. Dan juga ketika teman lain mungkin lupa membawa uang jajan, nah, kita berbagi dengan teman lain, memberikan sedikit makanan kita, itu termasuk dalam membantu teman, ya. Dan tahukah kalian, membantu teman yang terkena musibah itu mencerminkan sila keberapa? Membantu teman yang terkena musibah apa? Ya, kalian benar kalau menjawabnya adalah sila kedua Pancasila. Membantu teman yang terkena musibah mencerminkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya dalam membantu teman, kita tidak boleh membeda-bedakan, baik itu status sosialnya, kaya atau miskin, atau fisiknya, mau hitam, mau kuning, mau putih, tidak boleh kita beda-bedakan. Apalagi membedakan agama orang lain. Nah, ini tidak boleh, karena dalam Pancasila kita harus menghormati agama orang lain dan juga menghargai ketika mereka melakukan ibadahnya dalam agama mereka. Tahukah kalian menghargai penganut agama lain dalam menjalankan ibadahnya mencerminkan sila keberapa? Ya, benar sekali kalau kalian menjawabnya sila yang pertama, itu mudah ya. Intinya adalah kegiatan menghargai penganut agama lain dan juga dalam menjalankan ibadahnya, termasuk penerapan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh penerapan sila Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Nah, contohnya adalah menghargai sesama pengguna kendaraan dengan mematuhi aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku itu seperti apa sih? Contoh menggunakan helm, ya. Terus kalau pakai mobil ya menggunakan sabuk pengaman, ya. Berhenti di lampu merah, jangan waktu lampu hijau. Nah, ini ingat, yang biasanya kalian langgar itu kadang itu kalau anak-anak SD itu biasanya memakai helm. Ya, pasti kalian memakai helm kan? Ketika kalian berkendara, terutama pakai motor. Kalau mobil jangan, itu kurang pas kalau di mobil pakai helm. Baik, tahukah kalian memberikan tempat duduk pada mereka yang lebih memerlukan itu salah satu dari pengamalan sila Pancasila loh. Dan juga bahwasanya di tempat umum seperti di dalam bis itu kita memiliki hak untuk mendapatkan tempat duduk, tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk berbagi tempat duduk dengan yang lain. Contoh beberapa orang yang perlu tempat duduk atau didahulukan adalah salah satunya adalah ibu hamil dan orang tua, karena mereka memang rentan untuk berdiri lama, itu tidak bisa. Jadi kalian harus mendahulukan ibu hamil dan orang tua, ya. Memberikan tempat duduk itu sudah suatu hal yang mulia. Tahukah kalian memberikan tempat duduk pada mereka yang lebih memerlukan mencerminkan sila keberapa? Nah, coba dipikir, sila keberapa yang memberikan tempat duduk pada mereka yang lebih memerlukan? Sila keberapa? 1, 2, 3. Ya,
Benar sekali kalau kalian menjawab mencerminkan sila kelima ya. Ya, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Ada yang di rumah tadi dengan diskusi dengan keluarga tentang liburan, ada di sekolah membantu teman, menghormati teman dalam beribadah, dan di dalam masyarakat kita harus mematuhi aturan yang berlaku dan kita harus menghormati hak-hak orang lain, hak-hak ibu hamil, hak-hak orang tua, itu harus kita hormati ya, kita dahulukan. Nah, itu tadi kita sudah belajar mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi Pak Ais berikan, kalian bisa menjawabnya semua. Berarti kalian sudah memahami apa itu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi jika belum, kalian bisa belajar lagi di buku paket halaman 19 dan halaman 20 itu ada beberapa lagi contohnya di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kalian bisa lebih banyak lagi melihat contohnya. Ya, semoga dengan video ini kalian bisa lebih cerdas lagi, lebih pintar, dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Nah, sekian dari Pak Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.